berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, dan sempurna hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Sungguh besar Engkau, Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih kami, Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Terima kasih.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun pada saat kami terjatuh, Engkau gak akan membiarkan kami tergeletak. Tangan-Mu yang selalu menopang kami. Kami mengucap syukur buat waktu ini Tuhan, untuk kami bisa duduk di bawah kaki-Mu dan mendengarkan Engkau. Bicaralah kepada setiap kami, biarlah setiap firman yang disampaikan, Engkau sendiri yang menyampaikannya kepada hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini saya akan membawa sebuah perenungan singkat yang diambil dari kisah yang klasik mungkin, di Kejadian 22 tentang Abraham dan juga Ishak. Mari kita buka terlebih dahulu Kejadian 22. Kejadian 22. Kita akan baca di ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah tahu bahwa di kisah ini ceritakan bahwa Abraham yang umurnya sudah 100 tahun lebih, ia diminta oleh Allah untuk menyerahkan anaknya Ishak kepadanya untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Ini suatu perjalanan yang cukup unik dan cukup sulit. Dan mungkin kalau misalnya saya sebelum mulai dengan sharing ini, saya mungkin mau bertanya dulu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Apakah Bapak Ibu Saudara semua hari ini mempercayai bahwa Allah kita itu baik? Seringkali gampang ya kita bisa mengucapkan God is good all the time. All the time God is good. Tapi dalam realitanya beberapa orang hari-hari ini yang saya temui, mereka begitu meragukan Allah itu baik. Mereka meragukan tentang Allah yang selalu menyediakan dalam kehidupan mereka. Tapi hari ini saya percaya firman yang disampaikan ini akan menguatkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita baca terlebih dahulu. Pada saat Abraham sudah taat kepada Allah, mau menyerahkan anaknya Ishak, di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya akan berhenti di ayat 6 terlebih dahulu. Di sini menarik. Dikatakan di sana bahwa Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Artinya bahwa Ishak pada saat itu bukanlah anak SD kalau saya bisa pikirkan. Kalau saya mau sharingkan ini, Ishak bukanlah anak SD yang dia lemah, tidak. Ishak bisa dia katakan bisa jadi dia adalah seorang anak remaja. Seorang anak remaja yang sudah kuat, yang sudah bisa memikul kayu yang berat, dan ini menarik. Ishak di sana, ketaatan yang terjadi di sana bukanlah ketaatan hanya seorang Abraham, tapi dua orang pribadi yang sedang taat. Bapak Ibu Saudara semuanya, ada dua orang yang sedang taat. Ketika Allah memerintahkan, yang taat di sini bukan Abraham saja, tetapi juga ada Ishak. Abraham dan Ishak. Makanya di akhir dari cerita tersebut dikatakan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Rupanya dalam ketaatan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita seorang diri saja. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau boleh saya izinkan saya memberikan satu poin pertama adalah bahwa Tuhan itu menyediakan rekan ketaatan dalam kehidupannya kita. Mungkin dalam kehidupan yang cukup sulit ini kadang-kadang Allah meminta kita untuk taat. Dan mungkin untuk taat itu adalah suatu hal yang sulit bagi kita. Ini tidak hanya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, tapi bagi saya juga sulit. Tapi mengucap syukurlah. Kenapa? Karena di ayat ini dikatakan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Indah ya. Rupanya Tuhan gak pernah biarkan kita itu jalan sendirian. Dia kasih kita rekan. Poin pertama, Tuhan sediakan rekan ketaatan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa ketika Tuhan minta kita taat, Tuhan sediakan rekan bagi kita. Hari ini di dalam gereja ini mengucap syukur bahwa Tuhan sediakan rekan-rekan yang luar biasa. Kita punya small group, kita punya contact group. Di mana di situ kita menemukan ada orang-orang yang juga diminta oleh Allah untuk taat. Meskipun mereka semua juga mengalami problema kehidupan. Meskipun di sana mereka juga bergumul. Tapi mengucap syukur Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian sama Tuhan.
Tuhan sediakan rekan untuk taat. Hari ini, sudahkah Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam kontak? Sudahkah Bapak Ibu Saudara semua bergabung dalam komunitas di mana kita semua bergumul dan kita semua perlu rekan? Dan Tuhan sediakan itu melalui kontak. Sudahkah kita? Lalu mari kita lanjutkan. Lalu berkatalah Ishak, ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Jadi mungkin sudah sampai di atas Gunung Moria itu. Berkatalah Ishak kepada ayahnya, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, di sini saudara, kita bisa melihat Ishak bukanlah anak kecil yang hanya sekedar nurut sama orang tuanya. Ini ketaatan yang benar-benar dia juga orangnya pikirannya kritis. Dia juga tanya, "Loh, Papa, Dedi, ini kalau sudah ada kayu, sudah ada api, terus kita mau mempersembahkan korban di atas mezbah, dombanya mana?" Pertanyaan yang begitu kritis yang disampaikan oleh seorang anak muda, anak remaja pada saat itu. Ayat yang ke-8, saud Abraham, dia bilang gini, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Oh, kita melihat di sini rupanya Abraham begitu mempercayai bahwa ketika Allah yang meminta kita untuk taat padanya, Allah yang menyediakan. Sungguh luar biasa ya imannya Abraham ya. Kita lanjutkan lagi. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wah, kita masih ngeliat lagi ya bagaimana ketaatan itu gak hanya sendirian, tapi Tuhan itu juga kasih rekan untuk taat. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Wah, ketika membaca ayat ini, rupanya ini cukup bisa jadi kelihatan kayak drama gitu ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai di sana Abraham mendirikan mezbah. Kayu yang sudah ditopang oleh Ishak itu diturunkan, lalu disusun, lalu diikatnya Ishak. Ya memang kadangkala ketaatan itu kita mulai dengan bersama-sama. Tapi ada kalanya juga ini memang benar bahwa kita ketika kita taat, ketaatan itu sendiri-sendiri. Kita itu gak bisa ngikutin taatnya orang tua kita minta berkatnya Tuhan, enggak. Berkatnya Tuhan kadang-kadang dilimpahkan kepada kita melalui apa? Ketaatan. Tuhan itu setia kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan itu menyediakan berkat kepada siapa? Orang-orang yang taat. Dan hari ini ketika kita baca di ayat 9, Abraham taat. Dia harus taat apa? Dia harus pegang pisaunya tersebut, ya. Lalu kita juga melihat bahwa Ishak dia juga harus taat. Mungkin saya bisa bayangkan di sana dia bukan anak yang autis, Ishak itu bukan anak kecil, anak gampangan, enggak. Dia anak muda, anak remaja yang juga kritis. Mungkin dia di tengah-tengah diikat dia ngomong, "Dedi, apakah saya yang harus dikorbankan? Apakah saya yang harus dikorbankan?" Tapi yang saya percaya penuh di ayat 10 dikatakan setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Artinya Ishak sudah mau taat. Ishak tidak meronta-ronta. Ishak gak panik. Abraham juga gak panik. Mereka begitu mempercayai Tuhan. Mereka begitu mempercayai bahwa Tuhan kalau sudah meminta sesuatu kepada kita, pasti ada berkat yang Dia akan berikan. Wow. Poin kedua yang saya ingin sampaikan adalah taat dengan percaya. Yang pertama tadi taat dengan adanya rekan, bantuan rekan. Yang kedua adalah taat dengan percaya. Kita percaya penuh bahwa Allah itu yang akan membela kita. Kita percaya penuh ketika kita mentaati apa yang jadi firman-Nya. Tuhan itu pasti sediakan apapun yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya gak tahu apa yang Tuhan minta dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin hari-hari ini Tuhan meminta kita untuk taat untuk apa? Untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk melayani. Bahkan hari ini mungkin Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara semua untuk memimpin sebuah konteks. Sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri bergumul dalam kehidupan. Lalu Bapak Ibu Saudara semua ditarik oleh Tuhan untuk memimpin sebuah small group. Untuk ministry, untuk melayani. Mungkin itu gak mudah Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi percayalah, di balik setiap ketaatan yang kita berikan, Allah itu menyediakan.
Maukah kita hari ini percaya penuh pada Dia? Maukah hari ini kita benar-benar percaya, taat dengan percaya penuh kepada Allah? Poin yang pertama tadi adalah Tuhan sediakan rekan ketaatan. Yang kedua, taat dengan percaya penuh. Karena taat sekali lagi mempercayai bahwa Allah itu akan membela kita. Kita lanjutkan di ayat yang ke-11. Ketika Abraham sudah mau untuk menyembeli anaknya. Di ayat yang 11 dikatakan begini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Katanya begini, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Wow, menarik ya. Ketika dia sudah mau dia benar-benar percaya penuh, dia nggak panik. Mungkin saya nggak tahu, mungkin apakah dia menangis? Mungkin dia menangis, tapi dia tidak meronta-ronta, dia nggak protes sama Tuhan, dia nggak melayangkan apapun kepada Tuhan. Dia cuma mau taat sama Tuhan. Ketika mau disembelih, malaikat Tuhan yang berseru dari langit, Abraham, Abraham. Ketika saya baca ini, saya dapat satu pengertian, saudara, bahwa ketika kita taat, yang jadi jubir saudara itu Tuhan sendiri. Yang jadi juru bicara saudara itu Tuhan sendiri. Kita bisa berteriak, kita bisa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan seluruh isi hati kita. Kita bicara kepadanya dan Allah mendengar. Tetapi kalau kita taat, saudara, Tuhan yang dari sorga itu yang bicara bagi kita. Dia yang membicarakan kita. Dia yang menyampaikan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan hari ini kalau saya lihat di sini, saya mempercayai ketika saudara taat kepada Tuhan, ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang bicara kepada otoritas saudara itu Tuhan sendiri. Yang mungkin hari ini ada yang sedang galau untuk misalnya mencari restu. Sudah bangun hubungan cinta tapi gak dapat restu dari orang tua. Saudara, mungkin saudara hari ini perlu berdoa. Yes, saudara, tapi berikutnya harus taat sama Tuhan. Percayalah, sorga sendiri yang akan berteriak, yang akan berbicara bagi saudara kepada otoritas saudara. Apapun pergumulan saudara, yang Tuhan mau, taat. Taatnya apa? Taatnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, taatlah. Percayalah. Sorga yang akan jadi juru bicara saudara. Kita lanjutkan lagi ya di ayat ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ini sorga yang berteriak. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau, ini menarik saudara, takut akan Allah dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, dia begitu taat total. Dan ketika kita taat total seperti yang tadi saya bilang, bahwa sorga yang akan jadi juru bicara, Tuhan yang akan menunjukkan kesetiaannya. Ini poin yang terakhir, yang ketiga. Taat membuat kita bisa melihat berkatnya Tuhan. Taat bisa membuat kita melihat berkatnya Tuhan. Ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tersangkut di dalam belukar. Saya nggak tahu, saya kok percaya bahwa domba itu sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba dia tersangkut ya. Harusnya udah beberapa waktu lamanya dia tersangkut dan berusaha ini. Tapi yang saya lihat Abraham begitu fokus, tidak dengan masalah, tidak dengan pergumulannya. Dia fokus dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, dengan urusan kerajaan sorga, urusan ketaatan. Dan di saat itu ketika dia taat, matanya terbuka, dia bisa melihat berkat Allah itu ada di sekitarnya. Digantikan. Berkat itu digantikan. Dan 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh, Allah itu menyediakan. Allah menyediakan ketika kita taat. Saya percaya memang ada beberapa orang bilang, lu berkat. Itu kan semua kasih karunia Tuhan. Benar. Tapi ada kalanya, Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan ingin kita ikut berpartisipasi dalam urusan kerajaan Allah. Tuhan ingin kita melayani, taat sama apa yang Tuhan mau. Dan percayalah,
di sana Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Kalau boleh saya ulangi lagi kesimpulannya. Yang pertama, Tuhan sediakan rekan ketaatan bagi kita. Apakah hari ini kita sudah menyadari ada rekan-rekan kontak yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Yang kedua, taat dengan percaya penuh. Percaya bahwa Allah itu yang jadi juru bicaranya kita. Allah yang membela kehidupannya kita. Dan yang ketiga, taat membuat kita bisa melihat berkat Allah. Ketika kita sudah taat, sama seperti Abraham, dia melihat penyediaan Tuhan. Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi ada domba jantan yang sudah Allah sediakan bagi kita semua. Wow, semoga perenungan kita hari ini membawa kita melihat bahwa di dalam setiap ketaatan, Allah itu membela kita semua. Sekian renungan dari saya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyadarkan kami kembali bahwa di balik setiap ketaatan, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang akan menjadi juru bicara kami. Kami punya pergumulan, tapi di balik itu semua, Allah tidak tinggal diam. Dan Allah memperhitungkan setiap ketaatan yang kami lakukan. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus menyadari kebenaran firman ini. Bahkan bantu kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya kami bisa melihat Allah itu menyediakan dan Allah itu baik. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami doa. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia